dari dulu tuh memang sudah hobi nulis-nulis, macam lirik, macam pantun, macam puisi gitu kan. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillahnya kita sudah meluncurkan single terbaru ya, single perdana terbaru. Bapak seorang ahli tafsir, seorang penyuluh agama dan mempunyai hobi berkesenian seperti itu, Ya, Pak. sebenarnya kan tidak semua sih kesenian itu yang bertentangan dengan agama. Jadi subhanallah itu kan kalau bahasa kita kan maha suci Allah. Jadi Allah itu maha suci dari segala kekurangan, maha suci dari segala kelemahan, Iya. maha suci dari segala ketidakadilan segala macam. Karena memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kominfo dimanapun Anda berada yang selalu setia meluangkan waktu menyaksikan channel ini. Telah hadir di Kominfo Corner abang-abang kita yang sangat memotivasi, yang telah bergerak dari bidang kesenian di Kota Padang Panjang. Beberapa dari mereka berasal dari Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Kota Padang Panjang yang kabarnya nih akhir-akhir ini telah melakukan sebuah rancangan, sebuah terobosan untuk melahirkan mahakarya kesenian di Kota Padang Panjang. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwasanya Kota Padang Panjang juga memiliki marwah kesenian itu sendiri. Ini ada sebuah video teaser cuplikan tentang apa yang telah mereka garap di sini. Mungkin kurang lebih sudah berjalan prosesnya sekitar 2 bulan atau 3 bulan belakangan ini. Ya, mari kita saksikan. Video tadi tentu sudah tergambar di pikiran kita masing-masing bahwasanya salah satu karya seni yang dihadirkan yang dibuat oleh abang-abang kita ini adalah sebuah karya seni musik, juga nanti diterapkan dalam bentuk musik video yang telah digarap belum dirilis di Kota Padang Panjang. Nah, teman-teman semua pasti penasaran kan siapa-siapa saja orang-orang kreatif yang telah berusaha membuat terobosan untuk menciptakan mahakarya kesenian di Kota Padang Panjang ini. Yang pertama sudah ada Pak Suharman atau yang akrab dipanggil Pak Su di sini. Beliau adalah seorang akademisi, ahli tafsir dan juga seorang penyuluh agama yang ditugaskan oleh Kementerian Agama. Apa kabar Pak Su? alhamdulillah baik. Bagaimana Pak puasanya hari ini? Lancar? Oh, cukup lancar. Alhamdulillah. Terus yang kedua ada di sini juga ada Bang Teguh. Bang Teguh di tim ini sebagai seorang leader yang kata teman-temannya Bang Teguh memiliki dedikasi yang lumayan tinggi, yang sangat tinggi untuk mengatur segala kebutuhan dalam hal produksi. Beliau adalah seorang guru seni budaya di Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Kota Padang Panjang. Langsung saja kita sapa Bang Teguh. Bang Teguh apa kabar Bang? Alhamdulillah, luar biasa baik. Baik ya Bang ya. Gimana Bang puasanya hari ini Bang? Alhamdulillah sampai hari ini berjalan sangat lancar. Alhamdulillah. Di samping lagi ada Bang Sukma, seorang pegiat perfilman di Kota Padang Panjang. Langsung saja kita sapa Bang Sukma. Apa kabar Bang? Baik. Ya, gimana Bang puasanya hari ini Bang? Lancar? Alhamdulillah lancar. Sudah ada bolong puasanya Bang? Belum. Alhamdulillah belum ada. Lalu di samping Bang Sukma ada Pak Su tadi ya. Di sampingnya lagi ada Bang Andre, seorang bisa dikatakan ahli musik karena Bang Andre merupakan seorang pencipta syair lagu. Di sampingnya juga ada Bang Ori, juga seorang ahli musik. Ya, ini lebih spesifik ke bidang instrumen. Apa kabar Bang Andre? Apa kabar Bang Ori? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah masih puasa juga ya Bang ya. Alhamdulillah. Seperti video yang kita saksikan tadi, kalau saya beraba-raba ya, ini adalah sebuah karya musik, karya lagu yang ditampilkan dalam bentuk media musik video. Ya, untuk
kejelasannya apa benar atau enggak, saya juga masih meraba-raba. Coba kita tanyakan ke Bang Teguh, apakah benar seperti itu, Bang? Ya, benar. Muncul idenya dari siapa sih, Bang? Oke. Nah, terima kasih. Jadi di movie video yang kita saksikan tadi, jadi lebih kepada trailer ya. Jadi tadi adalah sebuah trailer, lebih tepatnya trailer dari sebuah karya. Jadi kita berbicara di sini perihal nasyid. Nasyid. Jadi di Pondok Pesantren Muhammadiyah sendiri, saya selaku guru seni budaya, kebetulan selaku guru seni budaya di sana diberikan amanah sebagai pengampu nasyid. Oh gitu. Jadi sejauh ini kita sudah melakukan beberapa banyak program di nasyid, terutama di sekolah. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillahnya kita sudah meluncurkan single terbaru ya, single perdana terbaru. Nanti yang akan lebih detailnya dijelaskan kepada Itu nanti ingin kita bahas. Ya betul. Ya. Untuk ide lagunya ini sendiri diciptakan oleh kabar-kabarnya Pak Su ya. Iya. Benar Pak Su ya. Iya benar. Itu gimana Pak proses pencarian idenya Pak? Proses pengerjaan dalam pembuatan lirik lagu segala macamnya? Mungkin begini ya, itu mungkin suatu hobi sih mungkin. Hobi ya Pak? Ya hobi, karena memang dari dulu tuh memang sudah hobi nulis-nulis macam lirik, macam pantun, macam puisi gitu kan. Jadi pas nyampe di Kauman, kita bertemu dengan ya orang-orang yang tepat gitu. Ya kalau disebut orang-orang hebat itu kan orang-orang tepat, sehingga memang hobi itu muncul kembali gitu. Jadi sebentar Pak, saya potong Pak. Bapak seorang ahli tafsir, seorang penyuluh agama dan mempunyai hobi berkesenian seperti itu Pak. Ya. Oke, lanjut Pak. Jadi ini bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang yang tepat seperti Bang Teguh, Bang Andre, dan juga belakang sama Bang Ori sama Bang Sukma. Jadi ya akhirnya ya menulis itu mengalir sendirinya kembali gitu kan, mengalir sendirinya, yaitu memunculkan motivasi yang berlipat ganda jadi sehingga terwujud syair lagu ini gitu. Iya. Berarti dari hobi iseng-iseng nulis-nulis lirik lalu jadi syair yang diimplementasikan ke Bang Andre seperti sebagai seorang ahli syair. Bener ahli syair ya? Nggak salah kan Bang ya kalau saya bilang ahli syair? Ya mungkin kira-kira seperti itu. Oke ya. Jadi begini Pak, menarik nih Pak, sekedar untuk menegaskan bahwasanya mungkin beberapa orang dalam prosesnya menuju hijrahnya masing-masing, banyak orang meninggalkan berkesenian. Salah satunya meninggalkan bermain musik, meninggalkan menggambar, melukis dan segala macam. Tentu dengan kontroversial yang sudah kita ketahui bersama ya. Nah di sini ada Pak Su nih, seorang penyuluh agama, ahli tafsir. Bagaimana nih Pak soal menyikapi fenomena yang seperti ini Pak? Ya sebenarnya kan tidak semua si kesenian itu yang bertentangan dengan agama, karena memang ada yang sifatnya parsial. Tapi yang parsial itulah kadang-kadang kita salah kaprah, memercinalkan, sehingga menganggap seluruh musik, seluruh seni itu bertentangan dengan agama. Padahal kita perhatikan sendiri, kita runut ke belakang, itu sebenarnya Al-Quran itu turun, itu juga jawaban dari sebagai tuntutan karya seni yang sangat luar biasa kan. Karena waktu awal-awal Islam itu kan di masyarakat Arab dia pintar-pintar bikin syair semuanya. Maka satu kali dalam sebulan mereka adakan lomba. Lalu si pemenang, siapa ini yang menang itu digantungkan, diberi kehormatan, sini itu digantungkan di dinding Ka'bah gitu kan. Jadi memang Al-Quran itu sendiri juga turun sebagai memberi jawaban. Ini loh syair yang sangat istimewa dan tidak ada tandingannya. Dan itu memang diakui sampai sekarang. Itu diakui. Malah seorang tokoh orientalis seperti Jif itu di dalam bukunya Din Muhammadism itu dia menulis dalam
rentang waktu 1500 tahun ini tidak satupun orang yang bisa menggoreskan tinta. Yang menggoreskan tinta seperti apa yang dilakukan oleh Muhammad, yang bisa memberi getaran ke dalam hati yang terdalam, memberi kekesan, pengaruh yang sangat luar biasa, sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad dengan Al-Qur'annya. Jadi sebenarnya tidak ada jadi sesuatu yang parsial itu kan. Nah, jangan dimarjinalkan. Dan kita lihat lagi, apakah Rasulullah itu juga menantang seni? Juga tidak kan? Ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Rasulullah itu kan disambut dengan salawat badar kan, dengan salawat sebagai seni ya, Pak. Tala al-Badri malah kan, Tala al-Badri itu. Dan malah Nabi tidak melarang kan. Ketika perang Badar, Rasulullah kembali dengan bersama pasukannya dengan membawa kemenangan, itu juga disambut dengan seni dan salawat badar, dengan kasidah. Mungkin sudah jelas ya bahwasanya kita juga jangan terlalu naif dengan sebuah karya seni. Artinya kalau saya sebagai awam memandang juga ya sebuah karya seni lahir itu tergantung tujuannya diciptakan buat apa. Kalau memang diciptakan untuk melakukan tindak-tindak yang berbau musyrik, ya memang karya seni itu bisa jadi haram gitu. Tapi tergantung kita memaknainya seperti apa ya Pak. Jadi dalam proses pengerjaan lirik lagu ini tadi Pak, berapa lama kira-kira membutuhkan waktunya Pak? Ya mungkin sekitar 1 minggu lah. 1 minggu? 1 minggu untuk satu lagu Pak? Ya, karena memang ini kita lahirkan. Jujur ya, ini kan dari potongan surat Al-A'la ini sebenarnya. Dari potongan surat Al-A'la ayat 1, ayat 2 dan sampai ayat 3. Jadi kita lahirkanlah lirik yang subhanallah ini. Ya, lalu Pak Su mencari orang yang bisa untuk merealisasikan pikiran Pak Su. Ya, ketika ini sudah kita buat lirik, lalu kita sodorkan sama Bang Teguh, sodorkan sama Bang Andre. Wah, ya coba ini bagus ini lirik, tapi coba kita wujudkan bersama. Kita wujudkan bersama dalam bentuk dia jadi musik gimana, gitu. Lalu ada Bang Andre di sini yang menciptakan syair lagu iramanya ya Bang ya. Gimana Bang menyalurkan nih isi pikiran Pak Su dalam yang awalnya cuma sebatas lirik, lalu Bang Andre yang membunyikan, yang memberinya irama dalam lirik tersebut. Gimana Bang prosesnya Bang? Sebenarnya ini memiliki tantangan yang cukup rumit ya, di mana lirik ini harus bisa direpresentasikan di dalam musik. Kebetulan dalam proses pembuatannya saya dibantu oleh Bang Teguh. Kami saling berkolaborasi atau jadi Bang Teguh di sini juga seorang pemusik juga ya Bang. Ya, jadi dalam prosesnya Bang Andre berkolaborasi dengan Bang Teguh ya. Jadi lebih tepatnya seperti ini. Dalam trailer tadi mungkin kita sama-sama bisa lihat. Jadi di case-nya dalam artian dalam penjelasannya saya sendiri bertindak sebagai komposernya. Bang. Jadi Andre lebih tepatnya berada di posisi musik directornya. Jadi seperti itu. Jadi kolaborasi kami berdua yang awalnya menghasilkan sebuah lagu. Gitu. Itu pertama awal-awalnya. Ya, kalau dari Bang sendiri, Bang Andre sendiri prosesnya kalau saya tanyakan sulit nggak Bang membunyikan lirik tadi itu? cukup rumit. Cukup rumit karena ya. Bagaimanapun lirik tersebut harus bisa disampaikan melalui musik. Selain itu juga capaian dari Kauman Voice atau capaian dari tim itu adalah bagaimana seni dan dakwah itu bisa diterima di masyarakat. Iya. Kalau dari segi instrumentasinya mungkin agak rumit karena kami harus berdiskusi kembali lagi ke awal tadi supaya bagaimana makna dari lirik ini bisa disampaikan melalui musik. Dalam waktu berapa lama prosesnya Bang? Kalau tidak salah dulu sekitar seminggu. Seminggu juga ya Bang? Berarti nggak lama-lama ya? Iya. Kebetulan dulu itu sebenarnya sudah siap di tahun 2019, tapi karena kendala COVID-19 sehingga harus berjauhan,
mungkin itu yang menjadi kendala. Berarti memproduksi ini di studio. Apa Bang Andre punya studio di sini ya? Ya, mungkin kebetulan saya punya studio home recording dan Oh, dari produksi musik yang baru dirintis lah. Iya. Dan setahun belakangan. Oke. Liriknya udah dapat nih, lagunya bunyinya udah dapat nih kira-kira. Iya. Nah, setelah kita mendapatkan bunyi, terus kita butuh visual ya Pak Sul? Ini memang luar biasa kreasinya dari Bang Sukma. Oh, Bang Sukma. Memang lirik lagu ini gitu. Dia munculkanlah dalam bentuk visualisasinya. Memang luar biasa nih Bang Sukma. Bang Sukma, mungkin bisa ditanya sedikit Bang, gimana nih Bang proses pencarian lokasi, bagaimana bisa tahu bahwa view ini menarik, cocok dengan lagu yang diciptakan Pak Su tadi, gimana Bang? Yap. Sebelum kita bicara tentang review lokasi, saya menangkap sebuah makna dari lagu Subhanallah, yaitu kegelisahan yang saya coba presentasikannya ke dalam kebudayaan yang ada di Padang Panjang. Yeah. Dan di Padang Panjang yang kita ketahui ada modern dan tradisional. Jadi di sini saya mencoba mengembangkan development bagaimana lirik dan musik combine dan chemistry-nya kuat dengan apa yang akan kita jadikan view. Dan saya menilai Padang Panjang dikatakan orang kota kecil, tetapi kalau kita dengan jeli melihatnya dari segi hal yang menarik, Padang Panjang banyak yang menarik. Maka lirik Subhanallah dan musik mempunyai sebuah spirit yang saling berbaur satu sama lain. Ketika saya mendengar lagu yang diberikan Teguh, saya awalnya memperkirakan nasib yang akan diberikan itu seperti apa. Jadi di sini saya mendapatkan surprise sewaktu bangun tidur. Teguh ngirim file dengan Pak Su. Wah, ini nasibnya wah loh. Ada perkembangan. Dan di sini saya flashback selama hidup di Padang Panjang dan menentukan inilah lokasi yang tepat, dan sharing bersama Pak Su, Teguh, Andre, dan Ori seperti itu. Jadi ada beberapa kali pertemuan yang kita lakukan mengenai perihal visual ini di beberapa pertimbangan. Jadi Sukma pun membuatkan storyboard, gitu kan. Jadi dijelaskan oleh Sukma sesuai dengan divisinya adalah ahli visual. Beliau menjelaskan kepada kita kenapa lokasi ini dipilih. Jadi itu merepresentasikan kalau itu bisa mewakili bagian dari lirik masing-masing lagu. Tapi dari video yang saya lihat tadi Bang, ada satu view yang menurut saya itu mungkin ya Bang Sukma memiliki pemaknaan yang tersendiri. Ada view yang di kuburan, lalu di sana ada pepohonan dan view menarik di belakang pemandangan alam. Bagaimana nih Bang sampai kepikiran bahwa saya tag-nya di sini loh, di kuburan di situ? Pada awalnya saya memikirkan bagaimana tradisional bisa hidup di atas dunia modern pada era modern pada saat sekarang. Awalnya pemikiran saya seperti itu. Sewaktu saya diskusi dengan Pak Su, beliau menegaskan sesuatu hal yang bisa dikembangkan lebih jauh, seperti antara hidup dan mati. Karena itu kami menjadikan
akhirnya kami menjadikan itu sebagai visual wall yang mana menjadi masterpiece dalam rangkaian source gambar gitu. Jadi karena saya sudah diskusi dengan Pak Su dengan Teguh, saya lebih suka dengan istilah hidup dan mati. Dan di pemakaman tadi ada dua konsep itu di situ ya Pak ya. Soal hidup dan mati. Mengenai pemaknaan dari masing-masing lirik Pak Su, apa pesan-pesan dari per lirik itu yang ingin Pak Su sampaikan sebenarnya? Ya, sebenarnya kan lirik lagu ini itu kan dari kalimat subhanallah. Subhanallah itu kan bagian dari kalimat zikir dan merupakan zikir yang teringan, yang simple, tidak terlalu sulit orang mengucapkan, tidak terlalu sulit orang membaca. Tapi ketika itu ditimbang di sisi Allah itu sangat luar biasa beratnya. Dia lebih berat ketimbang bumi dan langit. Nah, maka kita mulai dari kalimat itu sebagai bentuk pengagungan kita terhadap Sang Maha Pencipta. Jadi subhanallah itu kan kalau bahasa kita kan maha suci Allah. Jadi Allah itu maha suci dari segala kekurangan, maha suci dari segala kelemahan, maha suci dari segala ketidakadilan semacam. Karena memang ini lahir, ya jujur ya, memang dari sebuah kebimbangan. Kalau tadi Bang Sukma mengatakan dari sebuah kebimbangan, ya memang kebimbangannya begini. Banyak masyarakat kita menganggap ketika hidup manusia di bumi ini kan sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Baik dan buruknya sudah diatur oleh Allah, baik dan buruknya sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kalau demikian, baik buruk seseorang itu sudah ditentukan, lalu untuk apa? Artinya Allah itu memberikan petunjuk. Ya, untuk apa? Nah, maka dari sini setelah kita pelajari, kita lihat ya, rupanya Allah berikan petunjuk. Jadi Allah tuh menentukan semacam rumusan. Ketika seseorang mau lewat jalan ini, dia akan sampainya ke sini. Ketika dia mau lewat jalannya ke sini, dia akan sampainya ke sini. Nah, maka disitulah lahir subhanallah. Berarti Allah itu sangat teliti sekali. Dia tidak semena-mena dalam pengaturan alam ini. Gitu. Berarti nggak ada alasannya buat kita untuk selalu pesimis dengan yang diharapkan. Tidak ada alasan. Jadi memang di sini Allah tuh beri kita jalan, kemudian Allah beri kita petunjuk, lalu manusia tuh diberi kebebasan untuk berikhtiar mau pilih yang mana, mau pilih yang mana. Maka konsekuensinya tetap ada di ujung pilihan tadi. Maka disinilah sebenarnya di situ Allah Maha Adil. Nah, maka dari lagu ini maka lahirlah, karena kita banyak yang khilaf, kita salah asumsi tentang Allah kok kenapa begini, akhirnya kita pesimis. Nah, maka Allah tuh kena Rahman dan Rahimnya pun Allah tuh memberikan pintu rahmatnya terbuka setiap saat, dan dia juga membuka pintu tobat dengan seluas-luasnya. Maka akhirnya memang kemanapun kita pergi, memang tetap ujungnya kita akan kembali kepadanya. Makanya kata Bang Sukma tadi, lagu ini ujungnya adalah hidup dan mati. Dan ini sebenarnya dalam bentuk dakwah juga, karena memang jujur di era digital ini kan kita harus juga berinovasi dalam hal dakwah kan. Jadi dakwah itu kan tidak mesti harus dari mimbar ke mimbar kan. Ya, tapi memang tidak meninggalkan. Tapi kita boleh berinovasi, mau melalui seni, melalui pentas, melalui apalagi sekarang kan media sosial sudah lumayan. Kenapa tidak ini dimanfaatkan? Itu mungkin tanpa meninggalkan dakwah-dakwah konvensional di masjid. Dakwah yang nanti jangan udah ada YouTube nonton dakwahnya dia daripada ke masjid mending di HP aja lah kan. Itu juga tidak baik ya Pak ya. Karena bagaimanapun majelis itu punya keistimewaan tersendiri. Ketika kita datang ke masjid itu ada majelis kan, itu kan punya keistimewaan sendiri. Punya keistimewaan dan punya silaturahim, yang itu pun kata Allah
akan memanjangkan umurmu dan akan memudahkan rezekimu. Iya. Dari beberapa bait lirik tadi, saya ke Bang Sukma. Bang Sukma, gimana nih Bang? Berapa tempat, berapa lokasi yang kemarin dijadikan tempat untuk membuat video musik ini Bang? Kalau lokasi bisa kita bagi dari dua, indoor dan outdoor. Ya. Dan di sini saya memakai indoor cuma 2 lokasi. Dan selebihnya outdoor. Dan seputaran Parang Panjang. Kalau kita memakai arsitektur spiritual religi, kita memakai Masjid Asasi dengan Islamic Center, yang dimana di sini yang akan melambangkan perbedaan era antara klasik dan modern. Selebihnya kita hanya mengambil view jalan raya. Karena saya menilai kenapa jalan raya saya hadirkan, karena musik-musik yang dibikin Mbak Andre menyampaikan keresahan tersendiri di nuansanya. Lirik musik, lirik dia bicara secara verbal, musiknya bicara secara non verbal. Jadi saya menangkap, wah ini harus ada jalan raya loh yang menjadi jembatan transisi mereka ke sini gitu. Karena itu dalam MV ini dominan kita menggunakan jalan raya. Di jalan raya seteknya Ya kebanyakan. Juga di hutan juga ada, saya terlihat. Juga ada. Kalau kita merunut dari awal, saya melambangkan seorang yang tradisional yang hidup di zaman modern, yang kita kenal dengan sebuah karakter, bukan idealis, karakter. Dia mempunyai karakter tradisional, tetapi dia bisa berbaur dengan modern. Jadi dia bimbang dengan era saat sekarang. Untuk mencari keresahannya, dia melakukan eksplorasi lingkungan. Dia keliling. Kita mengambil sebuah karakter seorang penulis, dia pasti mempunyai sebuah identitas yang menyukai lingkungan yang nyaman. Karena itu dia ada di hutan. Hutan di sini merepresentasikan identitas kenyamanannya dengan sepeda yang dia bawa. Karena dia kangen atau dia nostalgia dengan kehidupan dia sewaktu di era klasik yang mobil belum mayoritas pada saat sekarang gitu. Seperti itu. Lalu ini Bang, orang-orang yang ada di dalam atau talent-talentnya lah, ini berkat siapa dapat orang-orang yang kalau nggak salah ada 5 orang wanita, 1 orang ya kita ketahui itu adalah seorang palsu. Ini mungkin adalah berkatnya Bang Teguh. Gimana nih Bang dalam proses pencarian talent-talent ini Bang? Jadi di Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman Padang Panjang, saya selaku pengampu dan nasyid, dan itu sekaligus dibantu oleh Bang Andre ya. Walaupun beliau dari penggiat seni di luar, tapi beliau banyak kontribusi di dalam melahirkan talenta-talenta yang sampai saat ini kita bisa membuat sebuah karya. Jadi banyak hal sih sebelum meluncurkan single ini, karya ini, kita sudah mengikuti berbagai macam lomba gitu kan. Dan alhamdulillah prestasi kita cukup diakui lah di Sumatera Barat. Bahkan mendapatkan juara sebelum corona kemarin, kita mendapatkan juara nasional juga, alhamdulillah gitu. Jadi kita melakukan tahap audisi ya. Jadi sebelumnya kita melakukan tahap audisi, kita memang mencari bibit-bibit yang bisa kita latih. Jadi di sini nasyid sebenarnya bukan hanya mengandalkan individu saja, tapi nasyid lebih kepada kerjasama tim gitu. Karena dengan adanya pecahan-pecahan suara dalam arti kata harmonisasi dalam bernyanyi gitu. Jadi lebih kepada itunya. Di sini juga ada Bang Odi yang kemudian nanti akan di pas grand launching. Grand launching akan memainkan instrumen orkestra ya Bang ya. Iya seperti itu. Lalu
Kenapa kok bisa Bang Teguh menemukan lagi nih harus ada orkestra di grand launching nih gimana Bang? Atau Bang Ori yang menjawab? Ya langsung saja mungkin. Gimana Bang menjawab tantangan dari Bang Teguh nih Bang? Mungkin ini lebih menarik pada konsep musiknya. Jadi seperti yang kita tahu musik orkestra yang diaplikasikan untuk pengiring nasyid itu kan mungkin sangat jarang sekali. Iya. Jadi kami pun merasa bahwa mereka betul-betul sangat serius dan memang buktinya memang karyanya sudah ada terlahir. Artinya memang mereka ini teman-teman ini memang punya kualitas yang itu berbeda, yang mungkin itu patut kita banggakan juga. Apalagi harusnya masyarakat Kota Padang Panjang itu harus bangga dengan talenta-talenta seperti mereka ini. Seharusnya. Ya, karena begini Bang. Orkestra mungkin cuman segelintir orang yang tahu, atau yang paham itu katanya musik orang kaya, katanya musik yang eksklusif. Katanya ya kalau orkestra itu lebih eksklusif, lebih diterapkan combine sama nasyid kan gitu. Iya, seperti itu. Jadi gini, sebenarnya orkestra itu cuma instrumen musik sama sepertinya yang instrumen lainnya seperti gitar, piano atau yang lain. Orkestra pun sifatnya sama sebenarnya. Iya. Seperti itu. Hanya saja yang berbeda adalah orkestra itu sudah menjadi sebuah standar, walaupun awalnya itu berasal dari Eropa sana. Iya. Itu budaya sejarahnya Eropa, itu jelas, itu kita nggak bisa pungkiri. Tapi sekarang dia sudah bertransformasi menjadi sebuah standar, sebuah tolak ukur, dan itu konvensional gitu. Iya. Maksudnya begini, ketika ada sebuah orkestra di sebuah kota atau di sebuah daerah, kita sudah bisa pastikan bahwa daerah tersebut adalah daerah yang berperadaban maju dan memiliki budaya yang sangat tinggi. Nah, dengan adanya karya ini dan di Padang Panjang kita juga tahu ada Institut Seni Indonesia Padang Panjang yang punya orkestra, dan kita tahu di Padang Panjang juga banyak talenta-talenta musisi-musisi orkestra sebenarnya. Mungkin itu bisa berkesempatan buat kita sama-sama hadirkan secara nyata yang bisa didengarkan langsung oleh masyarakat Padang Panjang. Nah, jadi mungkin Saudara Teguh hubungi saya dan ini musiknya seperti ini, karyanya seperti ini, ya udah. Karena saya tahu Teguh itu orangnya sangat disiplin dengan apa yang mereka usahakan, jadi saya mau gabung dan coba ikut andil dengan mereka. Iya. Jadi artinya di sini saya coba sebisanya untuk nanti merealisasikan orkestra untuk musik pengiringnya sama-sama. Iya. Jarang-jarang nih loh ada pertunjukan orkestra ditampilkan di depan umum kan Bang? Ya, dan ini karya dari masyarakat Padang Panjang sendiri, itu yang harus digarisbawahi. Dari masyarakat Kota Padang Panjang dan juga untuk masyarakat Kota Padang Panjang. Iya. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk Sumatera Barat, Indonesia, bahkan dunia. Iya. Oke, seperti itu ya. Mungkin sebagai penutup nih Bang Teguh, bagaimana Abang merangkum, menyimpulkan semuanya proses produksi lalu hingga nanti di grand launching kan, tentu dengan beberapa dukungan dari berbagai pihak. Siapa-siapa saja nih Bang yang sudah berkontribusi untuk tim kita ini Bang? Oke. Jadi untuk merealisasikan karya Subhanallah menjadi sebuah bentuk musik visual, kita tuh banyak didukung oleh banyak pihak. Di samping oleh pihak sekolah dengan talenta yang ada. Di sini peran pemerintah pun itu sangat membantu, terutama kami pun berterima kasih banyak kepada Bapak Fadli Amran atas bantuannya. Beliau adalah seorang pemimpin Kota Padang Panjang, pemimpin muda. Iya, pemimpin muda Kota Padang Panjang yang kebetulan menariknya waktu ulang tahun Muhammadiyah, beliau pun hadir langsung menyaksikan penampilan anak kita dengan membawakan lagu Subhanallah. Gitu. Jadi di sini menarik lagi, peran dari Diskominfo pun luar biasa gitu. Jadi memang perwujudan dari musik video kita itu sepenuhnya dibantu oleh Diskominfo Kota Padang Panjang dengan support yang luar biasa.
dengan proses editing yang kita lakukan pun kan dengan bersama-sama itu akan menjadikan sesuatu yang bisa kita lahirkan dalam bentuk karya ini. Jadi support seperti ini yang kami sangat butuhkan sebenarnya, karena membuat sebuah karya itu tidak gampang, tidak seperti membalikkan telapak tangan saja. Jadi kita akan persiapkan grand launching, insya Allah ada beberapa tahapan yang akan kita lalui juga menuju belum bisa proses. dibocorkan kapan tanggalnya? Kalau untuk tanggalnya masih belum. Nanti ini akan menjadi surprise tersendiri bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Kebetulan ini ada sedikit bocoran. Mungkin ini adalah sedikit bocoran. Kita bukan hanya mempersiapkan satu karya saja. Insya Allah kita sudah menyiapkan 6 karya berikutnya. Jadi di tahun ini Insya Allah kita akan menyelesaikan 7 lagu nasyid ya. Satu mini album ya. Ya, itu bisa dikatakan mini album. Nanti Bang Ori yang akan mewujudkan orkestrasinya dibantu dengan tim yang sudah ada. Gitu. Dan mudah-mudahan kita berdoa ke depannya hubungan baik kita dengan pihak Diskominfo dan terutama dengan pemerintah kota kita bisa laksanakan terus demi terwujudnya kota kita yang kreatif. Ya pastilah Pak, kita memiliki wali kota yang sangat milenial yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan kreatif masyarakatnya. Mungkin kita harapkan seperti itu. Gimana Pak Su, harapannya ke depan Pak Su terakhir? Ya, kita mungkin harapannya pertama ini untuk anak-anak muda Padang Panjang gitu. Jangan pernah malas berkarya gitu. Jadi ketika kita ada keinginan, nah di situ jalannya akan ada. Jadi dan mudah-mudahan ini bentuk awal dari kreativitas. Jadi mudah-mudahan ini sebagai pemicu bagi yang kreator-kreator yang lain lah dalam bentuk apapun. Untuk apapun karya seninya untuk Kota Padang Panjang. Iya. Bang Sukma ada teman Bang? Enggak, Udah diringkas semuanya, Bang Andri, Bang Ori juga. Alhamdulillah. Udah pas Bang. Teguh ada yang sampaikan Bang. Ya, insya Allah untuk kedepannya podcast kita akan mungkin bisa menghadirkan pandangan-pandangan dari senias yang lainnya. Tentu nanti pimpinan-pimpinan kita juga nanti akan kita undang sini, para talenta-talenta kita tadi juga yang mensupport. Siap. Akan kita undang sini. Mungkin itu ya. Seperti itu diskusi kita dengan abang-abang kita yang abang-abang kreator, abang-abang pegiat kesenian yang telah memberikan bocoran-bocoran, memberikan semangat support pada kita semua untuk selalu berkreativitas dan menciptakan sebuah karya seni. Tentu teman-teman semua juga harus selalu berkontribusi untuk Kota Padang Panjang agar Kota Padang Panjang lebih dikenal oleh masyarakat umum, masyarakat luas Indonesia bahkan dunia. Sekian mungkin karena juga waktu kita juga sudah larut menunjukkan sebentar lagi jam berbuka puasa. Maka dari itu jika ada kekurangan dari podcast yang kali ini mungkin akan kita sambung di waktu yang lain. Sekian dari saya yang sudah dipercaya sebagai host pada podcast kali ini. Apabila ada kekurangan minta maaf sebesar-besarnya. Minggu terakhir menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah, yang artinya dalam minggu depan kita sudah memasuki Hari Raya Idul Fitri. Maka dari itu izinkan saya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.